Yo, apa kabar semua? Kali ini kami Soul Zero akan menceritakan alur film Mars Need Mom. Pastikan kalian menyiapkan tisu karena film ini mengandung sedikit bawang. Film ini mengisahkan perjuangan seorang anak yang ingin menolong ibunya yang diculik makhluk Mars. Oke, check this out. Film dimulai dengan diperlihatkannya robot yang didaratkan oleh NASA di Mars untuk meneliti apakah ada kehidupan di Mars. Tapi ternyata di planet Mars terdapat kehidupan yang terletak di bawah tanah. Di situ terlihat ada anak yang lahir dari bawah tanah dan sedang diawasi oleh gadis dari Mars ini. Tapi tiba-tiba datang seorang nenek dari makhluk Mars itu, dan kelihatannya dia adalah pemimpin dari makhluk Mars. Dan dia menyuruh anak buahnya untuk mencari sesuatu di bumi. Ternyata teknologi mereka jauh di atas bumi. Mereka mengawasi seorang anak yang sedang diawasi orang tuanya. Semuanya tidak ada yang nurut kepada ibunya. Sampai mereka mendapatkan anak yang nurut sama ibunya. Dan nenek itu pun berekspresi seperti sudah mendapatkan mangsa. Ini adalah Milo. Dia adalah anak yang nurut sama orang tuanya. Akan tetapi akibat dia selalu dimarahi dan disuruh, dia jadi marah dengan ibunya. Sampai di saat dia disuruh memakan brokolinya, dia tidak mau dan dia malah memberi kucingnya brokoli itu. Tapi beberapa saat kucingnya memutahkan brokoli itu dan ketahuan oleh ibunya. Ibunya pun memarahinya dan menyuruh Milo ke kamarnya. Tapi setelah ibunya ke kamar Milo, bukannya tidur, Milo malah lompat-lompat dan ngelawan ke ibunya. Ibunya pun marah. Sampai dia ngomong, "Jika saja kamu jadi anak yang nurut, pasti ibu akan lebih baik." Tapi Milo malah menjawab, "Jika saja ibu tidak ada, pasti akan lebih baik." Lantas di situ ibunya pun pergi dengan sedih sampai dia keluar air matanya. Di situ Milo hanya melihat dengan ekspresi menyesal dan dia tidak bisa tidur. Setelah beberapa saat, dia pun berinisiatif untuk meminta maaf pada ibunya. Tapi sesampainya dia di kamar ibunya, dia melihat cahaya dan setelah masuk dia tidak melihat ibunya. Tapi dia malah melihat ada pesawat aneh di jendelanya. Dia pun menyadari bahwa ibunya pasti diculik oleh pesawat itu. Milo pun mengejar pesawat itu sampai keluar rumah. Benar saja, sesampainya di sana, dia melihat ibunya sudah ditahan di dalam roket itu. Milo pun mencoba untuk menolong ibunya, namun percobaannya tidak ada yang berhasil. Sampai roket itu hendak lepas landas. Tidak sengaja baju Milo tersangkut di penahan roket luar angkasa itu, dan dia pun terikut di dalam roket itu. Ternyata itu adalah roket canggih dari Mars dengan kekuatan lubang cacingnya. Roket itu pun langsung sampai di Mars. Sesampainya di sana, ibunya Milo dibawa oleh orang Mars, sedangkan Milo ditahan di penjara. Namun setelah beberapa saat dia meminta untuk membuka pintu, tiba-tiba listriknya mati dan pintunya terbuka. Dan juga tiba-tiba muncul suara dengan bahasa manusia di telinganya. Dia pun bingung siapa itu. Suara itu pun memberi arahan ke Milo untuk melompat ke lubang nomor 3. Dilihat tidak ada pilihan lain, Milo pun mengikuti arahannya. Sesampainya di bawah, ternyata Milo menuju ke tempat pembuangan makhluk Mars. Milo bertemu dengan makhluk Mars, namun kelakuannya seperti anak kecil. Dia mengikuti apa yang dilakukan Milo. Hingga sampai tiba-tiba Milo ditangkap oleh robot dan dia dibawa ke langit-langit pembuangan itu.
Sesampainya di sana, dia bertemu pria gendut yang sedang bermain game. Ternyata namanya Gribble. Gribble pun mulai melakukan banyak hal. Akan tetapi saat Milo memberitahu ingin menyelamatkan ibunya, Gribble seperti menyela pertanyaan itu. Dia juga memperlihatkan alat penerjemah makhluk alien dan juga memperlihatkan robotnya yang dia panggil Tucat. Gribble juga memperlihatkan kamarnya Milo sekarang dan untuk selamanya. Milo pun tidak setuju karena dia di situ untuk menyelamatkan orang tuanya. Tapi tidak sengaja TV-nya menyalurkan ke channel di mana ibu Milo ditahan. Milo pun mendengarkan apa yang dibicarakan mereka dengan alat translator. Makhluk itu berbicara tentang diakhiri, terminating. Milo pun mulai menanyakan apa yang terjadi secara paksa. Dengan perasaan tidak setuju, Gribble pun memberitahukan kenyataannya Mars membutuhkan seorang ibu. Gribble pun menjelaskan apa yang terjadi, bahwa di Mars ada anak yang lahir setiap 25 tahun sekali. Tapi ironisnya, anak perempuan saja yang dipilih. Laki-laki akan dibuang ke tempat pembuangan. Dan setiap anak perempuan yang lahir harus memiliki satu nanibot untuk mengasuhnya. Dan itu butuh diprogram. Itulah sebabnya mereka mencari orang tua yang bisa mengasuh anaknya, agar bisa diambil memorinya dan dikopikan ke nanibot atau robot pengasuh. Tapi untuk mengambil kedisiplinannya, mereka butuh mengekstraknya. Dan itu akan dilakukan pada saat terbit fajar dengan alat pengekstrak milik Mars. Milo pun tidak terima dan meminta Gribble untuk membantunya. Tiba-tiba Gribble memberikan jam waktu matahari terbit, bahwa itu masih 7 jam lagi. Awalnya Gribble tidak setuju karena itu mustahil untuk dilakukan. Para makhluk Mars pasti menangkap dan menembaknya. Tapi dia tiba-tiba setuju membantu Milo. Tapi dia seperti menyembunyikan sesuatu. Milo pun mulai menjalankan misi penyelamatannya sambil diarahkan oleh Gribble. Tapi di sisi lain Gribble mengobrol ke Tucat bahwa Milo pasti disergap dan ditembak. Tapi Gribble akan menyelamatkannya dan berpikir bahwa Milo akan bangga dan akan tinggal di sini selamanya. Milo pun menyelinap di barisan para alien betina di sana sampai di saat dia berada di tempat pemeriksaan. Di situ Gribble menyuruhnya untuk tenang dan akan mengurusnya. Di sisi lain Gribble sedang memberitahukan tentang rencananya bahwa di setiap alat scan ada pintu di bawahnya dan dia akan memicu pintu itu dan Milo akan masuk ke pembuangan. Dia pun berpesan ke Milo bahwa apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, larilah seperti dikejar setan. Tapi setelah dia tertangkap, Gribble salah memicu pintu dan dia pun mulai panik. Di sisi lain, ternyata para Martian, biar mudah manggil makhluk Mars, saya manggilnya Martian, mulai menaruh alat pelacak di tubuh Milo dan mereka menemukan Gribble berada. Tapi setelah Milo keluar dari lift, ternyata para Martian berhasil terkurung karena Gribble masih sedang mengawasi. Setelah itu, Gribble pun memberitahu untuk masuk ke pintu kiri, tapi Milo salah masuk. Namun karena tidak ada pilihan lain, Milo pun memilih untuk mengunci pintu itu. Karena tiba-tiba alat komunikasinya rusak, Milo pun melepasnya. Tapi di saat yang sama, Gribble ternyata ditangkap oleh para Martian. Karena Milo tidak sadar akan hal itu, dia pun mencari jalan sendiri. Tapi setelah dia melihat keluar, dia hanya melihat jurang. Namun karena pintunya digedor-gedor, dia pun tidak mau keluar dan berdiri di celah dinding. Tapi untungnya dia selamat dari para Martian yang memburunya. Namun tiba-tiba ada Martian yang sedang mewarnai dinding. Martian itu pun melihat ada seseorang yang terjatuh dan mulai menyelamatkannya.
dan Milo pun ketahuan. Tapi ternyata Marsnian itu bukanlah tipe yang memburu Milo, dan dia malah membantu Milo untuk kabur. Nama Marsnian ini adalah Ki. Tapi anehnya dia bisa berbahasa Inggris. Dia pun memberitahu alasannya kenapa dia bisa berbahasa Inggris. Ternyata dia adalah unit yang bertugas mengawasi bumi dan tidak sengaja menyelinap ke ruang supervisor. Dia menemukan sebuah film yang berasal dari bumi. Dia pun mengkopinya, dan dari situlah dia mempelajari hal dari bumi, bahkan tentang pewarnaan itu. Tapi Milo tidak punya waktu untuk meladeninya, dan dia mulai pergi ke tempat pembuangan untuk menemukan Gribble. Tapi sayangnya, sesampainya di sana, tempat Gribble udah habis terbakar. Gas tuh, boy. Menjelang sore hari.